Bukan fashion jadi primadona sejak Bandung dijuluki Paris Panjava. Tahukah kamu dari berbagai fashion itu kainnya bisa saja berasal dari sentra tekstil Cigondewa. Pasar ini terkenal dengan harganya yang murah hingga menjadi primadona para pembeli. Dari mana sih datangnya kain Cigondewa? Lalu kemana saja helai-helai ini pergi? Seberapa besar nilai bisnis yang terkandung di Cigondewa? Hai, Soko Guru Explore hari ini akan bercerita tentang sentra tekstil terbesar yang ada di Jawa Barat yang udah ada sejak 30 tahun yang lalu. Namanya Sentra Tekstil Cigondewa. Nah, di sini setiap harinya bertonton gulungan kain tersebar ke seluruh pengrajin yang ada bukan cuma di Bandung tapi juga di mancanegara seperti Pakistan, Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara-negara tetangga lainnya. Yuk kita explore! Cigondewa terletak di Bandung Selatan. Waktu tempuhnya kira-kira 8 km dari stasiun Bandung. Sentra ini terkenal karena mengolah bahan sisa pabrik yang kualitasnya masih sangat baik. Terdata dalam penelitian Ellen MacArthur Foundation, lebih dari 12 miliar limbah kain di dunia hanya 1% yang dapat didaur ulang. Maka secara tidak langsung pelaku usaha Cigondewa mengurangi luapan limbah industri yang mengancam ekosistem di darat maupun di lautan. Cigondewa terus tumbuh menjadi sentra yang besar juga menyerap tenaga kerja yang luas. Pertalian erat masyarakat Cigondewa dengan kain bermula dari olahan karung goni untuk para petani hingga kain-kain makjun atau perca sisa-sisa pabrik. Masyarakat Cigondewa awalnya menjual kain sisa yang berasal dari pabrik-pabrik yang tersebar di Majalaya, Cimahi, atau daerah-daerah lain di Jawa Barat. Dari usaha inilah para penjual kain ekspansi. Mereka mulai menjual berbagai bahan yang dibutuhkan pasar dan mayoritas merupakan bahan sisa pabrik yang membuat pembeli kepincut karena harganya yang murah. Perputaran ekonomi Cigondewa yang menjanjikan membuat pendapatan asli daerah Kota Bandung meningkat. Hingga pada tahun 2007 diresmikan kawasan tekstil Cigondewa oleh pemerintah Kota Bandung. Dari penjualan kain yang pesat, muncullah julukan para haji Cigondewa. Mereka adalah pengusaha sukses dari kain limbah Cigondewa. Salah satunya adalah Haji Yosi Gaos. Beliau adalah figur di kawasan tekstil Cigondewa. Pak Haji, boleh diceritain nggak asal mula pembuatan KTC ini tuh apa sih? Oke, tujuan KTC ini dulu didirikan atau dibuat itu pertama almarhum Bapak Haji Kurnain Wijaya Sastra pada saat itu melihat bahwa di sini ada perkembangan frekuensi kendaraan yang cukup signifikan. Nah, kemudian di sana mulai bermunculan toko-toko kain. Nah, melihat seperti hal tersebut, Pak Haji Kurnain melihat peluang bahwa beliau memiliki suatu lahan yang cukup luas. Kemudian kendala pada saat itu sarana parkir kurang terakomodasi. Apabila parkir di pinggir jalan atau bisa menimbulkan kemacetan, makanya beliau berinisiatif membuat suatu kawasan di mana parkirnya bisa memadai, kemudian jumlah tokonya pun juga lumayan cukup banyak. Yang kedua pun juga segala macam fasilitas bisa ada di tempat ini, seperti itu. Oke, kalau cita-cita kedepannya gimana nih Pak? Oke. Cita-cita kedepannya kita ini ingin jadi suatu kawasan yang one stop shopping dalam segala macam yang berkaitan dengan hasil tekstil, mulai dari bahan-bahan tekstil, pakaian jadi, kemudian seperti topi, kemudian ada juga di sini beberapa home industry yang menampung atau memproduksi seperti halnya tas, boneka segala macam yang masih ada kaitannya dengan tekstil. Jadi pada saat si pengunjung atau wisatawan datang ke tempat ini, segala macam kebutuhan mereka bisa terpenuhi seperti itu. Oke, jadi dari hulu ke hilirnya udah bisa di sini. Betul. Oke, kalau pembeda nih dibandingin sentra tekstil lainnya yang di Bandung kayak Tamim tuh, Cigondewa punya apa sih? Nah, Cigondewa yang pertama dia memiliki harga barang yang cukup murah, relatif terjangkau untuk para pembeli. Kemudian yang keduanya pun juga bahwa ada jenis-jenis kain yang memang tidak dijual di tempat lain tapi ada di sini. Seperti itu. Nah, yang ketiganya dulu ciri khas Cigondewa sendiri menjual majun atau barang-barang sisa dari pabrik. Nah, itu yang membuat harga kain di Cigondewa terkenal lebih murah daripada tempat yang lain. Seperti itu. Itu salah satu ciri khasnya Cigondewa seperti itu.
Tadi kan seperti disebutin bahwa ciri khasnya karena ada majun dari pabrik. Betul. Nah, ada kemitraan khusus nggak di sini? Kemitraan khusus untuk kita sebagai pengelola kawasan melihat bahwa masing-masing toko itu ternyata mereka sudah punya link tersendiri dengan pabrik. Nah, jadi sebetulnya tidak usah kita yang dalam artian mengakomodasi untuk bisa ada link dengan pabrik, tapi mereka pun juga pada saat sedang perusahaan sedang berjalan atau usaha tokonya sedang berjalan, ternyata mereka pun juga sudah punya link masing-masing kepada pabrik tertentu gitu. Seperti itu. Kalau untuk perputaran ekonominya sendiri nih gimana? Kalau misalnya dilihat dari rata-rata jumlah omset atau misalnya perputaran di masing-masing toko, kurang lebih ya kisaran antara ya sampai 100 kurang mungkin per satu toko, 100 juta per bulan dalam satu toko, seperti itu. Apakah ada perubahan setelah COVID ini? Jelas, ya betul. COVID kemarin tuh sangat berdampak terhadap usaha pedagang tekstil kita, terutama pada saat awal-awal, kemudian menjelang 2 tahun terakhir sekarang, dalam artian ini karena pengunjungnya makin kesini makin turun, otomatis mempengaruhi juga omset masing-masing toko, seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan bahwa kedepannya apabila misalnya COVID sudah berlalu, kemudian keinginan kita sendiri seperti dalam artian seperti halnya sebelum adanya COVID, bahwa penjualan bisa stabil. Kemudian yang keduanya kita harapkan juga ya jelas meningkat perdagangannya, seperti itu. Oke. Di sini kain dijual dengan sistem roll, meter, atau kiloan. Tapi sekarang para penjual kain di Cigondewa telah membuat revolusi. Mereka menjual kain-kain yang bisa memenuhi kontinuitas kebutuhan industri. Kali ini kita akan berbincang dengan Pak Yayan sebagai salah satu penjual kain di kawasan tekstil Cigondewa. Boleh diceritain nggak dari jenis-jenis kain yang ada di sini sampai yang paling lakunya tuh apa? Kita di sini main di bahan katun sama polyester. Kalau katun ada Toyobo khusus buat takwa. Kalau polyester banyak. Polyester sekarang yang lagi hit itu di baby doll, Shakila, crinkle. Terutama sekarang yang lagi hit kita fokus ke baby doll sama crinkle. Dua itu, baby doll dan sama crinkle. Nah, itu lagi hit sekarang, lagi paling hits. Warna paling hits apa nih, Pak? Kalau warna kita sekarang main di warna pastel. Warna pastel. Siap. Kalau mau beli ini tuh berarti meteran atau kiloan? Kita jual meteran. Kenapa tuh Pak milih untuk jual meteran? Karena kalau kita jual meteran itu kita continue ya. Jadi barangnya bisa continue terus-terusan. Bisa selalu ada, hari ini ada, minggu depan dan bulan ke depan juga warnanya masih ada, masih komplit. Oke. Karena sebenarnya kalau kiloan lebih kayak limited edition. Limited edition. Hari ini ada, minggu depan udah gak ada. Oke. Kalau customer Bapak sendiri nih, rata-rata yang datang nih, apakah produsen atau konveksi atau perorangan? Kita ada komplit, perorangan ada, konveksi ada, butik ada. Nah, kita menjaring di 3 itu. Berarti kalau kisaran omset per bulan berapa Pak? Omset per bulan, kalau omset tergantung ya, tergantung, tapi kadang-kadang ya sekitar 20 juta per hari itu bisa masuk. Oke, siap. Kawasan Cigondewa bukan saja menarik pembeli dari berbagai penjuru, bahkan orang Mesir berjualan di sini. Ibu Soraya bersama suaminya membuka usaha di Cigondewa hingga bisa berkembang pesat sampai saat ini. Kan ini Ibu natanya kayak semua ditaruh di lantai, biar kayaknya orang langsung kelihatan juga nih. Iya, karena saya di bunder-bunder kan ini bunder begini ya, biar kelihatan satu model atau satu motif. Terus gampang diambilnya. Silakan Bu, mau berapa meter tiap motif boleh. Oke, jadi tetap boleh per meter, tapi boleh, nantinya di kilo. Iya. Oke, per kilonya sekarang berapa nih Bu? Kalau sekarang harganya kan semuanya juga naik ya, jadi 125 per kilo kalau keceran, yang beli 1 kilo, 2 kilo. Kalau 10 ke atas saya kurangin gitu dari per kilonya harganya. Oke. Kalau untuk omset sendiri nih Bu, seberapa besar perbedaan antara sebelum COVID dan setelah COVID? Jauh, 75% nggak adanya. 75. Bukan sedikit, bener. Oh, jauh juga ya. Berarti bener. sekarang sekitar berapa nih?
Sekarang kalau misalkan hari Sabtu apa Minggu, hari Senin udah 10 juta juga udah alhamdulillah gitu ya. Udah jarang ngeliat uang segitu gitu ya. Paling 8, 7, 5 sekarang mah per hari gitu ya, bukan per bulan. Tak berhenti di bahan baku, di Cigondewa, hulu sampai hilir industri kain pun tersedia. Sama halnya seperti kain, produksian Cigondewa pun pergi sampai ke negeri-negeri asing. Kali ini kita bergabung dengan Ibu Fatima, pemproduksi kerudung di kawasan tekstil Cigondewa. Bu, yang dibikin di sini tuh apa aja sih? Kita produksi untuk kerudung, itu meliputi jahit pinggir kerudung, ada macam-macam jahit kerudung juga, ada kelip, ada neci, dan juga ada pikot. Bisa juga untuk bikin kerudung instan atau yang lainnya. Jadi intinya pusat untuk pembuatan konveksi kerudung. Oke, terus biasanya yang datang ke sini tuh apakah pembeli yang emang belanja di Cigondewa atau bisa dari yang lain juga? Macam-macam sih, kebanyakan memang yang sengaja mereka beli kainnya, terus lihat ada toko jahit di sini gitu. Ada juga yang dari luar bisa via online karena kita juga punya Instagram gitu. Jadi tahu dari Instagram, dari media sosial, dikirim lewat paket langsung ke sini gitu. Nah Bu, yang produksi ke sini tuh dari mana aja sih? Macam-macam sih, dari Bandung sudah pasti, Jabodetabek, luar Jawa sudah ada. Yang paling jauh itu Pekanbaru, Papua, Batam. Terus kalau yang luar negeri baru dari Malaysia. Oke, soalnya sebenarnya praktis ya, tinggal beli kain, terus ngedropin di sini, pulang-pulang udah langsung bisa jualan kerudung. Betul, betul sekali. Wow, nah sehari tuh bisa produksi berapa biji? Sehari kita masing-masing pegawai itu 100 pieces. Kita punya 3 atau 4 pegawai itu berarti sehari 400 pieces. Oke, tak hanya jasa menjahit, pembuatan topi, tas sampai aksesoris tekstil lainnya seperti sleting, tali juga ada di sini. Kita bergabung bersama Ibu Syarida, penjual aksesoris terlengkap di Cigondewa. Ibu, selamat siang. Siang, Neng, nyari apa? Jualan apa aja nih Bu di sini? Macam-macam. Saya kan kebanyakan untuk kebutuhan konveksi. Kadang ya garmen juga butuh. Kadang dia kan karena nggak ada barang di garmennya, dia kekurangan, dia cari ke sini. Karena kita kan barang kita kan ada yang barang dari pabrik, dari importir, dan itu barang dari sisa garmen. Makanya jadi kita ini kan ada yang di sebelah sini barang pabrik sama importir. Kalau sebelah sisa garmen. Yang sisa garmen tuh berarti apa aja Bu? Kayak talikur, karet elastik, stopper, udah itu kancing cetet. Terus biasanya yang datang ke sini berarti siapa nih biasanya? Ada yang dari Makassar, dari Banjarmasin, dari Lombok, Bali, Solo, Jogja. Kadang dia kan produksi di situ. Kadang barangnya nggak ada di situ, dia cari ke sini. Kalau pertama dia ke sini dulu. Itu pemesanan lewat admin WA. Nah, akhirnya dia bilang minta tolong dikirimkan. Ada harga udah dia biasa lewat WA, harga berapa. Ya udah akhirnya kita buat bon. Nah, akhirnya dia transfer. Kita kirimkan lewat paket. Ya. Right. Nah, Bu, kalau perputaran ekonominya nih per hari kira-kira berapa? Untuk sementara ini karena masa pandemi ya, jadi emang agak menurun. Kadang di atas 15 juta, kadang ada 10 juta, tergantung itunya aja. Tapi tiap harinya ada lah. Kita bilang nggak ada, sama aja kita nggak menolak rezeki yang dari Allah. Alhamdulillah. Iya. Masih di area Cigondewa, tepatnya di kawasan Mahmud, ada produksi topi yang bisa menembus pasar California, Amerika. Mereka juga memproduksi topi-topi premium. Boleh dijelasin nggak, ini tuh jualannya topi apa aja Pak? Ini ada beberapa model ya. Yang pertama andalan kita ya, snapback, sama tracker, terus topi rimba, topi apa ya namanya, banyak lah modelnya, ada beberapa item gitu. Ada beberapa item Iya, dan iya. berbagai warna. Iya, Nah, kalau dapat bahan bakunya tuh dari mana Pak? biasa saya dapat bahan dari daerah Cigonewa. Oh, langsung tinggal ngesot Iya, cari bahan langsung baku. iya dari daerah Cigonewa. Oke, kalau order itu datangnya biasanya dari mana aja, siapa aja nih? Ya banyak. Kalau paling jauh ya,
ada dari luar, dari Amerika Wow. sampai Nigeria, terus daerah Malaysia, banyak deh lah. Banyak. Iya. Jadi Kalau buat dalamnya lokalnya hampir seluruh Indonesia kita masuk. udah masuk. Iya, udah masuk semuanya. Berarti bahkan udah sampai Amerika dan seluruh di Indonesia. Iya. Berarti per bulan tuh kira-kira bisa membuat berapa topi? Ini buat keluar mah kan kualitasnya beda ya Teh. Iya. Kualitas premium. Jadi premium mah tidak sebanyak yang kita produksi pasar. Kalau buat premium kita bisa produksi sampai 5.000 pieces. Per bulan. Ya, Wow. bukan per minggu. Per minggu 5.000 pieces. Yang kelas premium. Kalau buat pasar kita sangguplah sekitar seminggu berapa ribu ya? 20.000 lah. 20.000 Yang per minggu. ya itu yang standar kualitas pasar. Siapa sih yang gak mau harga murah? Itulah alasan mayoritas pembeli Cigondewa. Selain itu, kelengkapan barang jadi alasan lainnya. Yuk kita tanya salah satu pembeli di Cigondewa. Ibu, namanya siapa Bu? Desi, Dari mana nih Bu? dari Cimahi. Wow, jauh-jauh dari Cimahi ke Iya. Cigondewa. Mau beli apa sih Bu? Beli kain untuk produksi, Oh, untuk kenapa? reproduksi sendiri. Untuk produksi sendiri. Iya. Kenapa perginya ke Cigondewa? Pertama tuh karena lebih murah ya. Terus udah gitu kalau beli banyak warna juga gampang di sini. Terus semua bahan kain juga banyak pilihan gitu. Banyak pilihan. Iya. Produksinya berarti produksi apa? Produksinya gamis, abaya sama kerudung. Gamis, abaya, sama Kerudung, iya. Oke. Nah Bu, adakah kayak sesuatu yang masih bisa diperbaiki dari Cigondewa ini? Atau menurut Ibu ada saran apa nih? Kalau menurut saya masih karena saya kan cuma satu toko aja nih di sini. Jadi sama satu lagi ada yang di depan. Untuk dua-duanya sih nggak ada masalah sih untuk parkiran sama yang lainnya. Terus untuk lagi belanja lapar juga ada tempatnya sendiri gitu. Cuman mungkin lebih diperluas aja mungkin ya. Jadi untuk devisa untuk Jawa Barat mungkin bisa ya dari luar kota gitu kan. Amin. Iya. Semoga ya, Bu. Nah, Ibu sendiri kalau sekali belanja berapa meter biasanya? Kalau untuk kerudung sekali bisa 80 sampai 100 tapi kontinu sih kadang. Dari sentra yang aktif, pemerintah yang tanggap adalah peneguh masyarakat. Kali ini Soko Guru akan berbincang dengan Kepala Disperindak Cigondewa untuk bertanya terkait potensi yang tersimpan di Cigondewa. Pak, ada kegiatan apa aja di UPT Balai Industri ini? Yang pertama ini kan unit pelayanan teknologi industri. Pelayanan teknologi industri itu ya pelayanan bagi IKM yang ada di Kota Bandung dalam hal pemanfaatan teknologi yang terbaru lah. Kemudian di samping itu kita ada mesin-mesin jahit yang sudah punya teknologi yang terkini juga. Kita ada pelatihan bordir komputer, kemudian ada pelatihan sablon digital, kemudian ada pelatihan pengembangan usaha sablon manual. Untuk pesertanya kan kita jaring, kita umumkan melalui media sosial, kemudian ada pendaftar, kita kuota 30 orang yang daftar itu sampai 100, bahkan 100 lebih untuk yang bordir komputer, jadi rata-rata semua diminati. Tidak hanya masyarakat sekitar sini, Cigondewa, bahkan sampai di ujung sana ikut pelatihan sini jauh-jauh. Rata-rata mereka sudah bisa sukses sih, karena kita juga setelah dilakukan pelatihan itu kita lakukan evaluasi beberapa bulan, kita datangin gimana perkembangannya. Ternyata ya mereka cukup terbantu juga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan gitu. Oke. Tadi kan daftarnya via online dan disebar di sosial media. Berarti itu via Instagram? Ada Instagram, kemudian ada grup-grup WA grup dari IKM yang sudah kita punya datanya gitu. Oke. Terus bahas tadi jenis-jenis usaha-usaha nih. Berarti ada kira-kira ada berapa unit usaha sih yang ada di Cigondewa ini? Untuk di sektor industri mungkin ada sekitar 300-an lebih kayaknya. Industri. Cuma yang lebih banyak lagi di perdagangannya, pedagang-pedagang kain yang seperti tadi di KTC, kemudian di sepanjang jalan, jalan Cigondewa Color, kemudian sampai Cigondewa Rahayu namanya itu.
ada Cigondewa Kidul sebelah dekat banyak. Taman Holi sana. Jadi ini pedagang kainnya itu mungkin ada data kita terakhir itu ada 400-an lebih. Wow. 400-an lebih. Di industri digital hari ini, Cigondewa sudah pasti tidak lepas dari penjualan online. Bagi sebuah sentra, mesti ada inovasi promo untuk menggait konsumen. Pasar online ikut mendongkrak penjualan kain di Cigondewa, hingga konsumen bisa mendapatkan produk Cigondewa dengan akses yang lebih mudah. Bu, untuk offline sama online, produknya tuh ada bedanya nggak? Enggak sih kalau beda, cuman kita tambahin item aja teh. Kan kalau di offline ini kan segimana mampunya modal aku ya teh di sini. Nah kalau untuk online, selain di sini aku juga promosiin dari toko-toko lain yang nggak ada di toko ini. Ya, misalnya kan kalau saya kan lebih di polosan ya, di expressnya di polosan. Nah untuk online aku tambahin untuk yang motifnya kayak rayon motif, sakila motif, terus ada brokat juga gitu. Itu teh, ada bahan-bahan celana juga yang nggak ada di sini, pokoknya kita tambahin untuk yang online gitu. Oke, itu berarti dari toko-toko sebelah ikutan kerjasama? Iya gitu, jadi aku kerjasama juga sama toko-toko yang se-KTC aja gini, Berarti yang deket-deket aja. Ada berapa toko? Banyak teh, ada sekitar 5 tokoan ya, 5 item juga. Pokoknya item yang nggak ada di sini aku join sama toko lain. Gitu. Mantep, berarti biar makin banyak yang beli juga. Nah gitu sih. Nah, kalau ada tips and trick untuk kalau online nggak nih teh? Online ya, tetap aja ya kita harus, kalau di online harus ikutan nge-ads gitu teh gitu. Perbedaannya signifikan berarti? Jauh banget, iya. Terus kan kita selain itu juga ada event, kayak misalnya kita bikin voucher untuk di momen-momen tertentu gitu. Kalau perihal omset, sebenarnya setelah ada online ini ada perubahan signifikan nggak? Ada teh, malahan ya tinggi juga sih perbedaannya. Soalnya kan online itu kan ya dari itu tidak ada, kan kalau yang offline itu ya cuma ya deket-deket aja segitu ya. Kalau offline kan bisa dari banyak juga gitu kan, meraup dari beberapa daerah juga gitu. Jadi lumayan lah omsetnya. Tambah lah ya. Tambah. Gitu. Semoga makin lama makin nambah lagi. Amin, iya. Untuk omset kisarannya berapa nih Bu per bulan? Per bulan. Untuk online ya, kalau online sekitar di 46 jutaan lah teh. Itu udah dikurangi ads ya. Ads-nya paling tadi sekitar 18 jutaan, lumayan ya. Oh, lumayan. Kayak itunya. Iya gitu. Udah kepotong sama ads-nya segitu gitu. Kalau offline itu setengahnya lah paling segitu teh. Gitu iya. Citayam Fashion Week telah menjadi ekspresi fashion yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan. Cigondewa sudah melakukannya sejak tahun 2016 lalu. Berbagai produk khas Cigondewa diperagakan dalam acara tersebut. Namun sayangnya acara itu sudah tidak lagi digelar. Ada planning untuk kembali lagi kah Cigondewa Fashion Week ini? Sebenarnya ada sih, cuma kan kita karena keterbatasan anggaran, kemudian karena tidak sektor dari anggaran tidak ada ya, jadi kita tidak melaksanakan itu lagi. Hanya kita layanan-layanan saja sama pelatihan sekarang. Cigondewa adalah sebuah sentra yang tumbuh berkembang bersama ekosistem lainnya. Berbagai latar belakang masyarakat yang menjadikan Cigondewa kebanggaan warga Kota Kembang, sekaligus penopang industri fashion yang menjadikan Bandung tetap Paris Panjava. Omset para UMKM Cigondewa tetap berjaya di balik kesulitan yang ada, karena mau bagaimanapun cari kain ya di Cigondewa. Aku Kisah Snupan, sampai ketemu lagi di Soko Grow Explore selanjutnya.